Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wah, sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, perkenalkan Pak Dina Mariani, selaku host atau moderator yang akan memandu proses wawancara kita. Selain itu, perkenalkan juga rekan-rekan saya dari kelompok 2. Silakan untuk teman-teman perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Cahyanti dengan nomor NPM 2020 1450 1014 dan rekan saya selanjutnya. Saya Nurma Rahmawati dengan NPM 2020 1450 1030. Perkenalkan, nama saya Noella Ramadini dengan NPM 2020 1450 1016. Selanjutnya, Dengan saya Mutia Hajijah dengan NPM 2020 14 509 80. Ya, tentunya kami tidak sendiri. Kami juga telah hadir bersama kami Bapak Erian Alamsyah. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam kenal ya. Saya Erian Alamsyah, saya salah satu guru dari salah satu sekolah swasta di Depok, yaitu SMK Karya Putra Bangsa. Ya, ya saya di sini mengajar untuk produktif teknik komputer jaringan atau TKJ ya. Dan insya Allah hari ini saya akan membantu rekan-rekan dari Unindra ya. Kelas Ya, apa? Kelas RK ya? RK, Pak. Iya, kami baru Kelas semester RK 5. dari SMK Undi. Oh, semester 5 ya? Oke, Iya, alhamdulillah. Sebentar lagi ya. Oke. oke. Baik, terima kasih Pak Erian dan teman-teman. Selama 30 menit ke depan, kita akan bertanya-tanya mengenai tema kita, yaitu tantangan pendidikan era revolusi industri 4.0. Langsung saja, saya serahkan kepada rekan-rekan kelompok 2 yang bertugas. Silakan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Erian. Menurut Bapak Erian, bagaimana tingkat kesiapan guru menghadapi era revolusi industri 4.0? Kesiapan guru ya. Kalau bertanya masalah tingkat kesiapan ya, insya Allah semua guru di Indonesia itu saat ini sudah siap. Saat ini ya. Saat ini kita tuh semua insya Allah sudah siap. Karena seandainya kita berbicara tentang kesiapan, tapi di awal pandemi itu semua kita hampir tidak siap. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk sangat teknologi, sangat semuanya kita harus membutuhkan teknologi gitu. Pembelajaran daring, menggunakan smartphone, laptop segala macam. Kita di saat itu kita semua pasti akan kaget gitu. Tapi untuk sekarang dan ke depannya insya Allah kita semua sudah siap untuk menggunakan teknologi-teknologi yang ada di era revolusi pendidikan 4.0 ini. Baik, berarti tantangannya di era 4.1 ini pada masa pandemi ini harus sudah siap di era teknologi ini ya, Pak. Oh iya, sudah jelas, sudah pasti kita tuh harus sudah siap. Terlebih lagi kita sebagai tenaga pendidik itu harus bisa membaur dengan teknologi, dengan segala kemungkinan yang ada itu kita tuh harus siap gitu loh. Jadi saat kita tidak siap, kita akan mati di posisi tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Saya serahkan kepada teman saya selanjutnya yang bertanya. Oke, selanjutnya saya mau nanya nih sama Bapak. Strategi apa yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi era revolusi 4.0 untuk meningkatkan kualitas pendidikan era revolusi? Strategi ya. Kalau strategi lebih kurangnya dari awal kita tidak melakukan perubahan yang besar ya. Tetapi kalau untuk di era 4.0 ini yang paling berasa ya untuk strateginya itu kita memiliki perubahan dalam cara mengajar. Jika sebelumnya kita menggunakan cara mengajar itu seperti konvensional ya, semuanya menggunakan papan tulis, ya kan? Jadi kita harus menulis, selalu menulis. Tapi di era 4.0 ini kita sudah bisa menggunakan slideshow minimal, ya. Slideshow. Kita maju ke depan kelas, kita sudah bisa menggunakan proyektor, infocus.
Ya, itu salah satu kemajuan dari industri 4.0 ini, yang dimana adalah itu memudahkan kita dalam belajar mengajar gitu loh, memberikan materi segala macam. Oke, berarti menurut Bapak tuh lebih efektif tuh teknologi ya Pak ya sekarang ya? Eh, Kalau untuk lebih efektif, teknologi itu bukan lebih efektif ya, tetapi membantu keefektifan kita dalam mengajar, begitu. Jadi kita tidak boleh 100% bergantung kepada teknologi. Jika kita 100% bergantung sama teknologi, apa kemampuan kita gitu loh. Jadi kemampuan kita pun pasti dipertanyakan gitu. Ini Bapak guru atau bukan? Kalau misalkan mengajar semuanya kok teknologi terus gitu loh. Gitu. Siap-siap, dapat dipahami Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saya lagi nih. Menurut Oke. Bapak, apakah ada tantangan pendidikan di masa depan dalam revolusi 4.0 ini? Kalau membahas masalah tantangan ya, di zaman apapun, di tahun berapapun, dalam dunia pendidikan itu pasti ada yang namanya tantangan. Tapi berbedanya di zaman sekarang, perbedaan kita itu untuk tantangan kita itu bertambah. Bertambahnya apa? Karena seiring berjalannya waktu di hari demi hari itu pasti ada teknologi setidaknya minimal satu per hari yang muncul. Ya, jadi tantangan kita sebagai seorang guru di era revolusi 4.0 ini adalah untuk kita selalu berkembang dan mengupgrade diri kita gitu, untuk menguasai teknologi-teknologi terbaru gitu loh. Oke, baik. Dapat dipahami Pak. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Baik. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Izin bertanya ya, Bapak Erian. Bagaimana pengaruh revolusi industri 4.0 pada bidang pendidikan, Pak? Pengaruh revolusi, jelas ya, jelas dari awal pandemi ini ya, kan 4.0 ini kan beberapa tahun ke belakang ya, revolusinya itu sudah pasti sangat terasa ya, terasa, sangat terasa sekali. Dimulai hal yang negatif dan positifnya ya. Dan awalnya saat kita memasuki era 4.0 untuk dunia pendidikan itu kita mungkin akan kaget. Kita akan berpikir apakah bisa gitu loh pendidikan dicampur dengan teknologi? Apakah bisa gitu? Dan saat pandemi hadir, kita pun semua masih berpikir seperti itu. Ini anak-anak nggak masuk sekolah, terus mereka belajarnya bagaimana gitu. Sampai pada akhirnya kita semua diberikan fitur untuk video conference atau video meeting ya. Jadi itu jelas-jelas sangat berpengaruh dengan adanya Zoom meeting seperti yang kita lakukan saat ini ya kan, Google Meet segala macam. Industri 4.0 jelas sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Begitu. Baik Pak, jadi pengaruh revolusinya itu sangat berpengaruh untuk zaman sekarang ya Pak, seperti adanya Zoom, Google Meet, gitu, GCR gitu. Jadi buat membantu kita untuk pembelajaran, ya kan ya Pak? Yes, benar. Berpengaruh sekali. Mulai dari cara kita membawakan ya, dalam kita membawakan, menyampaikan materinya, anak-anak menangkap materinya, itu mereka itu kita tuh sangat dipermudah dengan industri 4.0 ini. Baik Pak, dapat dipahami. Selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Bapak Erian, yaitu dalam menghadapi revolusi 4.0 sebagai guru, skill-skill apa saja yang harus dipersiapkan dan dimiliki Pak? Skill apa saja yang dipersiapkan dan harus dimiliki ya? Kalau untuk skill di era 4.0 ini, salah satu yang harus kita persiapkan perlukan itu adalah menguasai teknologi-teknologi terbaru ya. Itu yang pertama yang harus banget gitu ya. Kita persiapkan dan kita miliki. Karena seperti yang sebelumnya saya bilang ya,
setiap hari itu inovasi-inovasi teknologi itu semakin ada, semakin berkembang. Ada aja yang baru gitu. Jadi sebagai seorang guru, selain kita harus memiliki kemampuan, kecakapan, wawasan yang luas pada bidang kita gitu ya, kita harus bisa mengenali teknologi-teknologi terbaru yang muncul gitu. Ya, sesingkatnya itu misalkan kita menggunakan PowerPoint misalkan, dan PowerPoint-nya itu kita harus bisa mengkreasikan bagaimana sih PowerPoint yang sekiranya menarik untuk anak-anak, yang sekiranya mereka itu tidak akan jenuh dengan apa yang kita jelaskan gitu, materi apa yang kita jelaskan. Itu adalah skill yang harus kita miliki gitu. Baik Pak, jadi skill-skillnya itu harus bisa mengenali teknologi untuk zaman sekarang, dan walaupun guru tuh kan mencakup materi-materi, tapi harus bisa mengoperasikan teknologi juga ya Pak? Yes, tepat. Karena menurut saya, jika seorang guru hanya menguasai materi di bidangnya saja, di zaman sekarang sudah banyak ilmu yang bisa kita dapat dari teknologi saja. Jadi, karena banyak orang yang otodidak di luar sana, ya, yang menggunakan guru Google, ya, itu dari teknologi. Jadi, saat kita seorang guru benar-benar hanya menggunakan wawasan kita saja, tapi tidak bisa menggunakan teknologi secara baik, ya, kemungkinan ya anak-anak pun larinya akan ke teknologi tersebut. Baik Pak, dapat dipahami. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Pak, saya ingin bertanya lagi. Menurut Bapak, bagaimana revolusi industri 4.0 memberi pengaruh pada peradaban manusia di dunia ini? Berarti ini untuk kehidupan ya? Untuk kehidupan ya, pengaruh peradaban manusia ya? Oke. Iya. Oke, bagaimana revolusi memberi pengaruh? Kalau memberi pengaruh itu sangat jelas memberi pengaruh ya terhadap kehidupan kita ya. Mulai dari aspek keseharian kita, penggunaan teknologi kita, mulai dari pekerjaan, pendidikan, itu semua sangat berpengaruh. Saya ambil contoh, ada sebuah kasus ya, di Jepang, lebih tepat ya, salah satu restoran sushi di Jepang itu benar-benar sudah menggunakan robot. Mulai dari kasirnya, pelayannya, bahkan ke metode servingnya pun sudah menggunakan robot. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa semakin berkembangnya maju, semakin berkembangnya teknologi, manusia itu akan tergantikan dengan robot gitu loh. Jadi dengan adanya industri 4.0 ini menandakan bahwa ini sepertinya kedepannya akan ada yang lebih dari 4.0, bisa 5.0, 4.5 atau bahkan mungkin. Baik Pak, dapat dipahami berarti teknologi dan di dunia pendidikan sangat berpengaruh ya Pak, saling berpengaruh di dalam dunia kehidupan kita. Oh, kalau dunia pendidikan jelas kan, jelas. Dan karena industri 4.0 ini sangat maju ya, dari kita yang sebelumnya serba konvensional ya, serba konvensional, apapun itu yang kita pikir semuanya kayaknya nggak bisa deh ulangan lewat handphone, nggak bisa deh kayaknya kita ketemuan lewat handphone. Semuanya sekarang mungkin, dan bahkan sekarang pun kita tidak bertemu secara langsung ya. Ini adalah suatu kemajuan dari teknologi, dan kita menggunakan ini jelas sangat berpengaruh. Baik Pak, selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, saya Mutia Hajija akan melanjutkan pertanyaan, apakah pendidikan kewirausahaan dapat menjadi solusi bagi kehidupan manusia di era revolusi industri 4.0 di Indonesia?
pendidikan kewirausahaan. Justru sebenarnya ya, pendidikan kewirausahaan di zaman sekarang ini seharusnya lebih dikembangkan kembali. Ya, kenapa? Karena yang seperti yang kita tahu, di zaman sekarang ini jualan, yang namanya jualan ya, membuka sebuah usaha, menjadi seorang wirausahawan, itu tidak harus membangun sebuah perusahaan yang besar. Melainkan kita di rumah, cuma buka pintu saja, kita sudah bisa menjalankan sebuah usaha. Jadi dengan adanya pendidikan kewirausahaan itu semakin membuka wawasan orang-orang terhadap, oh berarti kita bisa ya jualan dari rumah aja. Kita nggak perlu buka sebuah toko. Kita cuma butuh handphone dan produk. Lalu kita bisa berjualan dengan dibantu dari pendidikan kewirausahaan tersebut. Karena dari pendidikan kewirausahaan itu kita dapat memahami satu peluang, lalu yang kedua itu objek kita, terus juga cara pemasarannya. Itu kita semua dapatkan, bisa kita dapatkan dari pendidikan kewirausahaan. Berarti kan kita memfoto produk dari rumah lalu kita memasarkan melalui online daripada harus membuka toko di pinggir jalan. Karena lebih mudah di rumah gitu, dipoto produk tersebut lalu diupload. Ya, benar. Sangat benar sekali. Mungkin juga beberapa dari kawan-kawan sekalian ya, pernah membeli suatu produk gitu ya. Membeli dari satu produk, kita sebut saja dari Shopee gitu ya. Kita buka Shopee, kita cari misalkan kita mau beli baju batik deh. Kita mau beli baju batik, lalu ketemu satu toko, kita beli dari situ tanpa kita tahu si toko tersebut buka sebuah toko yang besar atau dari rumahan. Kita tidak pernah tahu hal tersebut. Atau mungkin juga kita Shopee, ada Shopee Food. Kita buka Shopee Food, mau makan nasi goreng. Kita nggak tahu, ini nasi gorengnya adalah sebuah restoran atau ibu-ibu yang masak di dapur aja. Kita nggak tahu kan. Nah, itu adalah sebuah peluang usaha yang kita semua bisa lakukan. Dan semua ilmu tersebut insya Allah bisa kita dapatkan dari sebuah pendidikan dari kewirausahaan. Gitu. Baik, dapat dipahami Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Oke, baik. Boleh dong Pak, satu pertanyaan lagi dari saya. Oke, siap. Ya. Untuk Bapak sendiri ya, Bapak sebagai pengajar, sebagai pendidik. Pada era revolusi industri ini, khususnya untuk pendidikan ya, untuk Bapak sendiri nih, tantangan terbesar apa yang selama ini Bapak hadapi? Tantangan terbesar saya dalam industri 4.0 ini dalam mengajar ya. Kembali lagi seperti sebelumnya ya, masalah teknologi. Itu saya sebenarnya untuk menggunakan video conference ini ya, ini adalah sebuah tantangan. Kenapa? Karena untuk saya mengajar secara konvensional itu masih menjadi sebuah keharusan. Kenapa menjadi sebuah keharusan? Karena untuk saya sendiri, saya lebih nyaman saat mengajar itu bisa melihat siswa saya secara langsung. Begitu. Terus, Pak, kan kalau misalkan video conference itu juga tetap masih bisa melihat gitu. Iya, memang bisa. Saat video conference itu, video meeting itu kita masih bisa melihat siswa kita. Cuma kekurangannya adalah mereka masih bisa mengontrol apa yang mereka inginkan gitu. Mereka bisa mute. Mereka bisa off cam. Mereka bisa off cam lalu pergi kemanapun. Itu adalah sebuah tantangan untuk saya gitu. Jadi saat saya dipaksa untuk video conference gitu ya, saya harus memastikan materi yang saya bawakan ini tidak membosankan. Ya walaupun memang setiap tahun
yang materi yang akan kita ajarkan itu ya itu aja gitu. Tapi yang bisa membuat rasa dari materi tersebut berbeda adalah dengan cara pembawaan, dengan cara penyampaian, dan materi yang akan kita sampaikan itu jadi lebih berwarna gitu. Jadi materi yang sebelumnya yang konvensional yang saya bawakan tidak bisa 100% saya bawakan secara video meeting. Gitu. Itu adalah sebuah tantangan di era sekarang ini. Iya, saya sangat setuju ya dengan Bapak. Saya juga merasakan sebagai murid ya, sebagai peserta didik, begitu susahnya juga jaringan kadang. Terus ini malahan sekarang kayak Google Meet, Zoom malah berbayar ini. Ya, benar. Itu juga salah satu tantangan benar. Tantangan bagi dompet kita sendiri ya. Oke, begitu aja Pak pertanyaan-pertanyaan dari kami. Oke. Saya dapat mengambil kesimpulan ya, artinya tantangan bagi pendidikan di era revolusi industri ini pastinya teknologi. Banyak dari kita yang masih ya keterbatasan ya terhadap teknologi, masih awam gitu. Kemudian juga untuk pendidikan, seorang guru harus menguasai bagaimana caranya kreatif untuk mengajar, memperbarui media pembelajaran dan alat pembelajarannya, seperti itu ya Pak. Kemudian juga banyak tantangan-tantangan lain. Kalau kita misalnya udah lulus nih dari kuliah, kita harus apa di era revolusi industri ini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Erian atas menyempatkan waktunya untuk bersedia kami wawancara. Semoga karir Bapak di bidang pendidikan selalu lancar dan diberi kemudahan. Amin ya Allah. Terima kasih atas doanya, dan saya juga berdoa dan berharap kepada rekan-rekan semua semoga kuliahnya dilancarkan sampai Amin. nanti semester 8. Semangat Amin. terus kuliahnya, semoga bisa lulus dengan predikat cum laude. Amin Amin. ya Allah. Allah. Dan Baik. saat nanti kalian sudah lulus, entah bekerja sebagai apa kalian, tapi semoga saya berharap kalian bisa menjadi penerus-penerus guru-guru yang lain untuk membanggakan Universitas Indraparasta pastinya dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin, insya Allah ya Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Sama-sama. kepada teman-teman yang bertugas. Langsung saja saya akhiri. Saya sebagai host dan moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam.